Amin. Kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya ulangi sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kekasih-kekasih Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang sudah membaca firman Tuhan ini, mau merenungkannya dan juga mau untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kita hari ini. Salam. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini karena saya dan saudara-saudara boleh melewati 365 hari di tahun 2022 dan kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita akan lagi berjalan selama 365 hari juga. Tentunya kekasih-kekasih Tuhan, kita berterima kasih karena dalam perjalanan hidup di tahun yang lalu mungkin ada begitu banyak warna kehidupan yang kita alami, baik yang mendatangkan kebahagiaan ataupun rasa sakit, keterpurukan dan sebagainya. Tetapi sungguh kasih Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, melandasi rasa syukur kita kepada Tuhan di awal tahun ini, kita akan dituntun lewat tema kecil yang akan mengarahkan kita dalam persekutuan dengan Tuhan saat ini. Temanya adalah bekerja untuk Tuhan dan sesama. Apa Bapak Ibu? Bekerja untuk Tuhan dan sesama. Bapak Mama kekasih Tuhan, di awal perenungan ini saya ingin kita coba mengilustrasikan. Misalnya ada sebuah iklan lowongan pekerjaan yang ditempel, entah mungkin ditempel di temboknya GKS Ambolaka ini. Terus bunyi iklannya seperti begini: dibutuhkan segera karyawan dengan ketentuan sebagai pekerja kasar, tidak ada bayaran kecuali untuk makan dan kamar, tidak ada hari libur, tidak ada liburan, siap sedia bekerja selama 24 jam, dan setelah diterima untuk bekerja, majikan memiliki hak untuk menghukum jika menemukan sebuah kesalahan. Bapak Mama saudara-saudara, kalau iklan pekerjaan seperti ini, lowongan pekerjaan, tentunya pasti kita semua tidak ada yang ingin bekerja seperti tuntutan pekerjaan seperti ini. Sudah bekerja selama 24 jam, tidak ada liburan dan lain sebagainya. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dari pengantar ini sebenarnya mau membuka cakrawala berpikir kita. Bagaimana kita memahami kehidupan para hamba di jemaat Kolose saat ini. Bagaimana situasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seorang budak atau seorang hamba. Seperti demikianlah kondisi para pekerja budak hamba dalam kehidupan jemaat Kolose saat ini. Para budak bekerja selama 24 jam dalam sehari tanpa upah, apalagi kenaikan pangkat dan lain sebagainya.
Kalau melakukan kesalahan pasti akan dihukum. Kekasih-kekasih Tuhan, jikalau demikian kehidupan para hamba, para budak saat itu, ada nasihat dari Rasul Paulus. Tentunya kalau kita melihat pemahaman kekasih Tuhan, ya, sebelum ayat bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan, di situ berbicara tentang hubungan antara anggota rumah tangga, istri, suami, anak-anak, hubungan untuk saling menghargai, menghormati, mengasihi sebagai satu rumpun keluarga, jemaat Tuhan, jemaat Kolose. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, hal yang menarik bahwa yang disebut keluarga saat itu di jemaat Kolose tidak saja yang terdiri dari bapak, anak, ibu, tetapi hamba juga merupakan bagian dari keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, data menunjukkan bahwa ketika kekaisaran Romawi saat itu berkuasa, tentunya dalam kehidupan masyarakat jemaat Tuhan di jemaat Kolose, sebagian adalah hamba yang menghambakan diri pada kekaisaran Romawi. Mereka dituntut untuk bekerja memenuhi segala kebutuhan keinginan kekaisaran Romawi saat itu. Dan ayat 23 yang menjadi perenungan kita dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, ini hamba, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini mau ditekankan bahwa para budak harus bekerja untuk sang Tuhan, tetapi juga untuk Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan mestinya harus dilakukan secara yang terbaik. Entah Tuhan melihat itu, tuannya melihat itu ataupun tidak dilihat, para hamba harus bekerja secara total. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan berjemaat Kolose juga saat itu, ya, tentunya juga dalam Alkitab kita berbicara tentang kehidupan umat Tuhan. Strata sosial itu pun ada hamba, ada tuan, dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga sebagai orang Sumba secara khusus, kalau di Sumba Barat Daya ini strata sosial itu seperti raja, tuan dan hamba itu tidak terlalu terlihat. Tapi kalau wilayah Sumba Timur, wilayah selatan, Tinggomi sana terlihat kehidupan strata sosial itu. Tuan orang merdeka yang dikatakan kaum raja, dan juga ada para budak, para hamba. Kekasih-kekasih Tuhan, walaupun para hamba ini mereka harus bekerja bersusah payah memenuhi kebutuhan tuannya, tetapi ayat 24 ini menjadi kekuatan bagi para hamba saat itu. Dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini kabar gembira bagi hamba saat itu, bagi para budak yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kekasih Tuhan, pesan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita ambil, ya, dari kehidupan para hamba ini, secara khusus ketika saya dan saudara-saudara kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu 365 hari ini dia akan seperti apa ke depan. Saya dan saudara-saudara tidak bisa meramalkan peristiwa apa yang akan terjadi. Apakah kita akan menikmati berkat Tuhan yang cukup dari Tuhan, ataukah kita mengalami berbagai hal-hal yang mungkin tidak mengenakan kita alami. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini sekiranya boleh menguatkan kita. Ada beberapa pokok pesan yang saya sudah catat di sini dan menjadi pesan yang dapat kita bawa pulang. Yang pertama, yaitu mari bekerja dengan hati di tahun yang baru ini. Pekerjaan dengan hati berarti teratur, rapi, terpola, tersusun, terencana, karena melibatkan hati. Ada keberkahan sendiri yang diperoleh dari bekerja dengan hati. Tetapi jika kita memulai tahun ini
bekerja, beraktivitas dengan penuh kemalasan, ataupun masih memiliki sikap suka menunda-nunda pekerjaan, maka kita tidak ada pada keadaan menikmati pekerjaan itu dengan hati. Bekerja dengan hati juga berarti bekerja dengan hati-hati untuk segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara sekalian, apakah di tahun yang baru ini kita sebagai majelis jemaat, kita mau memulai pelayanan kita, pekerjaan kita dengan sepenuh hati? Apakah Bapak Ibu jemaat juga ketika memasuki tahun yang baru ini memulai aktivitas kita mau bekerja dengan sepenuh hati? Ini menjadi pertanyaan dan refleksi bagi kita masing-masing. Karena dikatakan ayat 23 tadi pada bagian B, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau katakan begini, Bapak Mama, saudara-saudara, ketika proses pembangunan rumah Tuhan kita harus menyinggung ini. Saya percaya bahwa tahun 2022 yang kita sudah lewati bersama-sama, kita boleh tertati-tati. Saya percaya bahwa itu kita bekerja dengan hati, memberi dengan apa yang ada pada kita, memberi dengan segala kekurangan yang ada pada kita. Dan buktinya seperti ini. Saya kira bekerja dengan hati itu perlu Bapak menghamba. Dalam hal ini maksudnya kita tidak ada tuan, ya. Dalam bergereja kita tidak ada yang paling besar. Bapak Ibu majelis ini tidak lebih besar dari Bapak Ibu jemaat. Kita semua setara. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah hamba yang menghambakan diri kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan manusia. Boleh dalam kehidupan bermasyarakat orang Sumba ada strata sosial, tetapi dalam kehidupan bergereja strata sosial sekiranya itu tidak ada. Kita semua hanyalah hamba yang menghambakan diri kepada Tuhan. Jadi penting bagi saya dan saudara-saudara untuk tidak ada dalam kemegahan diri, ataupun kita mengatakan bahwa saya yang sudah melakukan yang paling banyak untuk jemaat Tambolaka sampai seperti ini. Bapak Mama, saudara-saudara, kita harus ada dalam perenungan. Tidak boleh seperti demikian. Bukan saya yang melakukan ini yang paling banyak, tidak seperti demikian. Mari kita bekerja dengan hati, ya, di tahun yang baru ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bekerja seperti untuk Tuhan. Kasih Tuhan bekerja untuk Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atas pekerjaan kita? Apakah yang lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini menjadi juga pertanyaan refleksi bagi kita. Bekerja seperti untuk Tuhan, apakah dengan demikian dalam kehidupan bergereja kita ada bos, ada pimpinan, ada majikan yang dianggap sebagai Tuhan? Tentunya tidak seperti demikian Bapak Ibu jemaat. Bekerja seperti untuk Tuhan berarti setiap orang Kristen kita dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, sebab pemilik semua pekerjaan di dunia ini adalah Tuhan, bukan tuan manusia. Begitu kita kasih Tuhan, apapun jenis pekerjaan, pelayanan yang bersama-sama kita akan tepati di tahun 2022 ini. Mari kita bekerja dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Kita tidak bisa membatasi bersama saudara-saudara. Pekerjaan itu bekerja untuk Tuhan hanya seperti kami saja ini, orang-orang yang berjabatan gereja, ya, majelis jemaat, pendeta, guru injil, penatua, diaken, ya. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan untuk Tuhan itu hanya dibatasi dalam paradigma seperti demikian. Tidak, dimanapun kita ditempatkan bekerja. Nasihat Paulus ini mengatakan kita bekerja untuk Tuhan. Itu menjadi pesan kedua bagi kita. Dan selanjutnya, pesan yang ketiga bagi kita, bekerja dengan tulus.
Pekerjaan seperti untuk Tuhan juga akan menolong setiap orang untuk memahami nilai dari sejumlah upah yang diterimanya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia bekerja untuk Tuhan, maka nilai upah yang dibayarkan bukanlah menjadi tujuan utama dalam bekerja. Bapak Mama, kekasih Tuhan, kalau kita bekerja dengan tulus, dimanapun kita bekerja melakukan aktivitas, saya percaya upah itu dia hanya sekedar nominal, bonus dari segala usaha dan kerja kita. Kita harus melihat upah itu sekecil apapun itu merupakan berkat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Mama? Karena sudah ada berita yang mengatakan bahwa tahun 2023 kita akan menghadapi resesi, ya, dikatakan resesi ekonomi. Kita diperhadapkan kepada ketimpangan ekonomi yang mungkin saja berimbas pada pendapatan dan lain sebagainya. Saya juga ketika cari ini resesi ini, saya kurang mengerti juga, ya, apa dampaknya nanti mungkin di tahun ini. Berdampak pada perekonomian katanya. Tapi kekasih Tuhan, saya kira dengan berita itu tidak juga mengurangi, ya, atau mengkerdilkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Mama. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan sekecil apapun, ya, persoalan yang akan kita hadapi secara khusus resesi ini, kalaupun akan berdampak. Saya kira berkat Tuhan sekecil apapun itu, mari sama-sama kita syukuri itu. Kita syukuri itu. Untuk itu kekasih Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan, 3 nasihat ini tadi boleh memberkati dan menguatkan kita untuk memasuki tahun yang baru. Tadi di mana yang pertama, mari bersama-sama kita bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang kedua, mari kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan juga mari kita bekerja dengan tulus hati dimanapun saya dan saudara-saudara ditempatkan. Ketika kita akan memulai di tahun yang baru, bekerja, memulai segala aktivitas kita. Apa? Kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tadi malam akan mengambil perenungan ibadah rumah tangga, ya, kalau Bapak Mama juga beribadah. Tadi malam Bapak Ibu jemaat ada yang beribadah di rumah? Ada? Ya, janganlah beribadah, berdoa bersama ada. Atau lebih kepada main kembang api, makan kue tahun baru, apalagi potong ayam, bakar ayam. Tidak sempat berdoa bersama-sama. Sudah tidak sempat berdoa bersama-sama, tetapi buat komitmen di hadapan Tuhan, membuat harapan Tuhan selalu lebih baik lagi di tahun yang baru. Terkadang juga Bapak Mama, saudara-saudara, saya juga mau katakan begini. Di Desember kita berdamai dengan saudara kita yang mengalami perselisihan. Betul tidak? Biasanya tidak di jemaat yang belakang. Tetapi di tahun yang baru, tahun yang penuh misteri, jangan sampai pertengkaran itu terjadi lagi. Dan Desember mulai kembali kita berdamai, kita potong ayam lagi, kita potong babi lagi, kita duduk bersama lagi. Saya kira jemaat Melaka tidak seperti demikian. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat bersama-sama perenungan pada ibadah rumah tangga Yakobus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, ada satu ayat yang mungkin menjadi kekuatan, menjadi berita sukacita bagi kita. Ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelum itu saya bacakan dari ayat 13 sampai 15. Berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kata sederhananya, jika Tuhan menghendaki, maka kita akan berbuat ini dan itu. Bapak Mama kekasih Tuhan, di 2023
Mungkin kita seperti ayat 13 ini, berencana untuk pergi ke sini, pergi ke sana, bekerja di sini, bekerja di sana, mencari kerja di sini dan di sana. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, saya mau katakan kita boleh berencana. Tetapi ayat 15 ini menjadi penguatan bagi kita. Bahwa kita menyerahkan segala sesuatu rencana itu di dalam kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan berbuat ini dan itu. Untuk itu Bapak Mama, harapan-harapan kita di tahun yang baru, mari kita bawa di dalam Tuhan. Saya mau juga katakan bahwa kehidupan kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan, mari Bapak Mama, semangat yang sama kita terus pelihara. Jemaat Tamulata luar biasa. 1 tahun perjalanan pelayanan, kalau saya mengevaluasi pelayanan yang ada, kita cukup kuat dalam kebersamaan. Itu terlihat ketika Bapak Mama terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan ataupun berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Itu juga menjadi bahan evaluasi saya secara pribadi. Jika Tuhan berkenan menjadi seorang pendeta, untuk juga dapat menjaga keutuhan kebersamaan itu. Dan itu menjadi pembelajaran saya secara pribadi. Bapak Mama, jagalah keutuhan kebersamaan itu. Tidak boleh ada sikap kemegahan diri di dalam diri kita, membuang segala ego-ego yang ada, sehingga keutuhan kebersamaan itu tetap terpelihara dengan baik. Intinya seperti saya katakan tadi, ketika kita sudah mungkin melakukan yang paling banyak di gereja ini, kita tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah yang melakukan paling banyak untuk gereja. Tidak seperti demikian. Kita belajar mengambil sikap seperti seorang hamba ini, bekerja dengan sepenuh hati, walaupun melayani dengan sepenuh hati, walaupun mungkin segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ternilai di mata manusia, tapi segala sesuatu itu diperuntukkan oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di akhir perenungan ini kiranya juga Nas pembimbing kita boleh menguatkan kita. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Selamat memasuki tahun yang baru. Bekerjalah dengan sepenuh hati, melayanilah Tuhan dengan sepenuh hati, sebab aku ini Immanuel menyertai kita sekalian. Amin. Itu firman Tuhan.